Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Suesilowati, MPD, MM.Par, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Servis Psikologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Servis Psikologi. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dengan NIM 224100013 dari jurusan D4 MAIS. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan wawancara terkait dengan analisis pelayanan pelanggan dan peningkatan kualitas layanan di warung kopi Amora. Adapun daftar isi dari laporan hasil wawancara ini yaitu yang pertama, menjelaskan apa itu servis psikologi, yang kedua, langkah proyek, yang ketiga, temuan analisis, dan yang terakhir, kesimpulan. Apa itu servis psikologi atau psikologi pelayanan? Psikologi pelayanan adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara psikologi dan pelayanan, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan konsumen, atau pelayanan lainnya. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana faktor psikologis seperti persepsi, sikap, motivasi, emosi, dan perilaku manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses pelayanan. Adapun langkah proyek yang saya lakukan yaitu yang pertama adalah mencari dulu sektor layanannya, yang kedua mendapatkan sektor layanannya yaitu warung kopi Amora, yang ketiga mewawancarai staf dari warung kopi Amora, dan yang terakhir mewawancarai customer atau pelanggan dari warung kopi Amora. Lalu temuan analisis. Berikut pertanyaan untuk staf dari warung kopi Amora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah bersama dengan owner dari Warkop Amora. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Ya, nama saya Anissa. Saya mendirikan perusahaan ini macam kayak restoran, tapi semacam ada banyak hal-hal kayak termasuk Warkop Amora. Ada beberapa menu yang kita jual kepada customer. Sudah berapa tahun? Saya mendirikan usaha ini sudah 3 tahun. 3 tahun. Pertanyaan pertama, apa tantangan dalam melayani pembeli yang Ibu Anissa hadapi? Ya, kita harus benar-benar mempersiapkan mental kita. Satu, dan pelayanan juga harus bersih dan rapi biar customer datang tidak mengecewakan. Kerjasama antara Mbak Anissa dan Mbak Alia itu berpengaruh tidak ke kualitas dari pelayanan ini? Oh, tidak, sama sekali tidak mengganggu juga dan tidak mengaruh tentang fasilitas atau apa. Tapi pelayanan itu pendamping saja. Lalu gimana cara Mbak Anissa menghadapi kalau misalnya ada konflik antara Mbak Anissa dengan Mbak Alia? Jadi kita akan berkomunikasi berdua dan menyelesaikan sama-sama. Menyelesaikannya dengan baik-baik ya? Baik. Lalu kan ada nih yang namanya psikologi pelayanan. Itu tuh jadi kayak kita memahami tingkah lakunya pelanggan nih. Nah, menurut Mbak Anissa itu penting nggak kita harus memahami tingkah laku dari pelanggan tersebut? Kita harus bisa menangkap seperti itu. Karena penting sekali kita bisa baca karakter orang gimana posisinya, kita harus melayani dengan baik. Ya. Lalu gimana cara Mbak Anissa menyesuaikan diri ke kebutuhan psikologis pelanggan? Misalnya pelanggan kelihatannya lagi bad mood gitu kan. Nah, gimana cara Mbak Amora itu menyesuaikan diri Mbak Anissa ya? Kita akan menunjukkan suatu promosi biar agar yang bad moodnya itu menjadi lebih gembira lagi, gitu ya, ada lebih gembira, diskon gitu. Ya. Oke. Lalu gimana cara Mbak Anissa menghadapi kalau ada keluhan nih dari pelanggan? Kita ambil positifnya aja. Kalau emang dari pelanggan ada yang negatif, kita berbagi dari sebelumnya kita kerjakan awal gitu. Lalu lagi juga. Ya, berarti kalau ada keluhan tuh Mbak Anissa menyadarinya ya bahwa hal itu benar. Lalu itu benar. Membuat perubahan dari hal tersebut ya. Iya. Lalu apakah lingkungan di tempat kerja ini mempengaruhi Mbak Anissa dalam berinteraksi dengan pelanggan? Misalnya kayak kalau lagi musim panas gitu, Mbak Anissa jadi lebih sensitif atau gimana gitu? Apa nggak berpengaruh sama sekali? Sama sekali tidak terpengaruh karena kita sebagai pelayan melayani seseorang itu wajib harus ramah, sopan. Itu yang terpenting sih gitu. Jadi tidak mensangkut-pautkan antara bad mood atau apa gitu. Jadi kita relax aja gitu. Harusnya tetap semangat, profesional gitu ya. Profesional aja. Ya. Lalu kalau misalnya Mbak Anissa punya karyawan baru, merasa nggak kalau pelatihan untuk pelayanan itu penting? Penting banget. Jadi kita menyesuaikan dari karyawan pertama, kita harus yang baru lagi harus bisa menjadi pembimbingan baru gitu ya.
Jadinya harus diajarin gitu ya, lagi gitu. gimana cara melayani pelanggan dengan baik Iya, gitu. baik gitu. Gimana untuk menangkap orang customer masuk baru, kita harus mengadaptasinya gimana gitu. Iya, jadi menurut Mbak Anissa sangat penting ya. Sangat penting sekali gitu. Oke, terima kasih Mbak Iya, Anissa. sama-sama ya. Adapun kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil wawancara bersama dengan staf warung kopi Amora, yaitu yang pertama adalah staf warung kopi Amora paham bahwa memahami kebutuhan pelanggan itu sangat penting. Yang kedua, staf warkop Amora sadar bahwa kerjasama tim itu sangat penting, namun apabila ada masalah tidak boleh mengganggu kualitas dari layanan. Setiap masalah harus diselesaikan dengan komunikasi yang sangat baik. Yang ketiga, staf warkop Amora paham bahwa penting untuk bisa membaca karakter pelanggan kita agar bisa memposisikan diri dalam melayani pelanggan. Yang keempat, pendekatan psikologis yang dilakukan oleh staf warkop Amora yaitu dengan cara memberikan diskon atau promosi. Yang kelima, staf warkop Amora selalu menganggap bahwa sebuah umpan balik itu merupakan kesempatan untuk memperbaiki usaha dan mengambil sisi positifnya untuk kemajuan usaha. Yang keenam, staf warkop Amora menganggap bahwa lingkungan tidak mempengaruhi dalam melakukan pelayanan, namun yang paling terpenting adalah kenyamanan dari pelanggan. Dan yang terakhir, staf warkop Amora menganggap bahwa pelatihan pelayanan itu sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara menghadapi customer yang datang. Adapun profil dari responden yang saya wawancarai yaitu yang pertama ada Nova Angelica, ada Karissa Aulia Putri, ada Tommy Setiawan, ada Ibu Hilda Sari Wardani, dan yang terakhir ada Muhammad Hilmi. Menurut saya sangat puas ya atas pelayanannya, mulai dari kebersihannya, kerapihannya, juga makanannya rasanya juga sangat enak. Sangat puas dan tinggi karena pelayanannya juga ramah. Terus tinggi karena bisa dibilang mereka itu deliver ya. Kalau kepuasan terhadap pelayanannya tinggi. Waktu itu saya mengunjungi event dan ikut merasakan makanan dari Warkop Amora. Kalau soal pelayanan di sini saya kurang tahu karena saya disediakan dari event tersebut. saya rasa sih 8 ya. 9, oke. 8,5/10. Pelayanannya nilainya 8. Saya kurang tahu karena saya disediakan dari event tersebut. Amoranya sendiri tuh sangat ramah banget sih, sopan gitu ibunya. Ramah dan pas respon dia kalau di WA. Lalu Ramah ya, cukup ramah dalam pelayanannya juga. Saya kurang tahu karena saya disediakan dari event tersebut. cukup memadai ya untuk warkop yang sangat sederhana. Fasilitasnya lengkap, ada kipas angin, ada meja, Cukup baik, bagus, lengkap dan ya bagus sih. Kalau fasilitasnya mungkin karena dia warkop ya, jadi nggak terlalu mewah, tapi udah cukup, udah banget. Sama juga dengan fasilitas dan pelayanan, saya juga kurang tahu karena saya disediakan dari event tersebut. Kalau menurut saya sih semuanya sesuai dengan ekspektasi standar lah ya. ada ekspektasi bakal enak. Oh gitu. Yang kiranya kayak nggak enak karena kebanyakan biasa gitu, nggak mencerminkan bakal enak. Tapi pas kita makan tuh kayak enak banget gitu. Jadi justru melampaui ekspektasi ya? Melampaui. Malah lebih bagus sih soalnya. Ada, karena namanya kan udah warkop ya, jadi udah ada bayangan lah. Saya juga kurang tahu karena saya disediakan dari event tersebut. Itu kurang karena ya memang enak tapi makanannya nggak yang terlalu enak banget. Nasinya kebanyakan. Oh, nasinya dari porsi nasinya Iya, ya dari kebanyakan porsi ya? nasinya. Untuk penambahan menu gitu. Kalau makanannya mungkin selera ya, selera. Mungkin kalau dari segi porsi ya kurang banyak kali ya, karena waktu itu saya juga lapar. Tapi kalau soal rasa itu sudah mantap dan Oh iya, tentu aja karena mulai dari harganya juga murah, porsinya juga pas gitu. Oke. Sudah merekomendasikan ke teman kampus saya kelas gitu, dan mereka juga kayaknya enak sih, Suka-suka suka ya. iya. Ya recommended, enak, murah dan porsinya juga cukup mengenyangkan. Kalau ke teman iya,
sejujurnya juga udah rekomendasikan setelah makan di sana karena dekat juga dari tempat kerja, terus bisa pelayanannya dari order WA sama dianterin, jadi bisa direkomendasikan. Oke. Sangat rekomendasi banget ya ini buat teman-teman saya atau buat keluarga, karena ini harganya juga terjangkau lah buat anak-anak. Dari hasil wawancara terhadap 5 responden dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, 4 dari 5 responden menyatakan tingkat kepuasan atas pelayanan itu tinggi. 4 dari 5 responden sangat setuju bahwa Warkop Amora memberikan pelayanan yang berkualitas. Nilai rata-ratanya 8,4 dari 10. 3 dari 5 responden menyatakan staf Warkop Amora sangat ramah. 1 lainnya menyatakan cukup ramah. 4 dari 5 responden menyatakan bahwa staf Warkop Amora memberikan pelayanan yang efektif dalam memberikan informasi. 4 dari 5 responden menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan Warkop Amora cukup untuk sebuah warung kopi yang sederhana. 2 dari 5 responden menyatakan lingkungan Warkop berpengaruh kepada pengalaman. 2 lainnya menyatakan tidak terlalu berpengaruh. 2 dari 5 responden menyatakan bahwa Warkop Amora melampaui ekspektasi, dan 2 lainnya menyatakan bahwa ekspektasinya standar-standar saja. 3 dari 5 responden menyatakan bahwa layanan yang diterima sesuai dengan yang dijanjikan. Dari 8 kesimpulan tersebut, ada 1 responden yang menyatakan tidak tahu, karena beliau hanya merasakan masakan dari Warkop Amora, tidak mendapatkan experience pelayanan dari Warkop Amora. Lanjut ke kesimpulan yang berikutnya, yaitu elemen ketidakpuasan dari setiap responden berbeda-beda. Responden 2 mengatakan nasi terlalu banyak, namun responden 5 menyatakan nasi kurang banyak. Responden 1 menyatakan rasa ayam standar pada umumnya, responden 4 menyatakan rasa ayam bakar terlalu dominan kecap. Dan terakhir, responden 3 mengusulkan untuk diadakannya variasi baru serta improvisasi rasa sambal. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu 5 dari 5 responden sangat merekomendasikan menu ayam Warkop Amora ini ke teman dan keluarga karena rasanya yang enak, murah, dan pelayanan dari staf yang sangat baik. Pembahasan hasil wawancara dikaitkan dengan teori psikologi pelayanan. Pada laporan wawancara terhadap pelayanan Warkop Amora ini, saya mengambil materi mengenai excellent service dan cara menghandle komplain. Hasil survei menunjukkan penyebab hilangnya pelanggan diantaranya 1% meninggal dunia, 3% pindah alamat, 5% mencoba alternatif lain, 9% pindah ke kompetitor, 14% tidak puas dengan pelayanan produk atau jasa, dan 68% karena pelayanan yang mengecewakan atau kurang sopan. Dari hasil analisis wawancara dapat diketahui bahwa pada dasarnya Warkop Amora menyediakan menu dengan rasa yang standar-standar saja. Namun karena pelayanan yang diberikan sangat baik, maka banyak dari pelanggan yang tetap setia membeli ayam dari Warkop Amora. Sekian hasil laporan wawancara terkait dengan analisis pelayanan pelanggan dan peningkatan kualitas layanan di Warung Kopi Amora. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nurul Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.